Maksudnya nggak ada masalah nanti kalau Bapak cerita ini Aman, aman ya? aman. Dah, ya kalau kayaknya gimana ya? Gue lihat dari kejauhan tuh, ih, ada anak kecil tuh lari-lari kan? Anak kecil. Iya. Gue tanyain, lantai sekian, kamar sekian, ada tamunya nggak? Iya, konfirmasi kan? Konfirmasi ke RO kan gue. Betul. Lantai sekian, kosong pak, nggak ada tamu. Wah. Ada anak kecil masuk ke kolam renang, dia nggak langsung meninggal. Di hotel tempat kerja Mas itu? Iya, bayangin. Tapi Bapak kayaknya sensitif ya sama hal-hal kayak gitu ya? Emang gue sempet dibuka mata batin. Soalnya kan kalau gue ngeliat gini ke depan, Iya. ngeri. Soalnya kan kalau mata batin gue agak sensitif. Gue maksain jalan tak naik ke atas. Itu suara itu makin kencang. Oke guys, kembali lagi bersama kita di KPR, Kaktus Podcast Horor. Oke teman-teman, malam ini kita kedatangan narasumber kita dengan Pak Yasir yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya dia ke kita nih. Nah, seperti apa ceritanya? Mungkin nanti kita bisa langsung dengar dari Pak Yasir langsung ya. Pak Yasir, selamat malam Pak. Selamat malam, Ya. Pak. Pak Yasir, kesibukan sehari-harinya apa nih? Saya sebagai pengamanan, Pak. Pengamanan. Betul. Oke. Oh, udah pengamanan tuh udah berapa lama? Saya dari mulai 2017. 2017 guys. Berarti udah cukup tinggi ya jam terbangnya. Pengalamannya sudah cukup. Nah, dari pengalaman Bapak selama ini nih, ini salah satu pengalaman paling horor atau bukan? Betul. Paling horor ya? Iya, betul. Oke. Boleh Pak diceritakan dulu nih. Saya siap-siap dulu nih. Ntar iya. saya bakar rokok dulu nih. Saya seru Baik. kayaknya. Gue udah agak berinding-berinding Iya. dikit nih. Oke. Soalnya, tapi siapa ya Pak ceritanya ini? Maksudnya nggak ada masalah nanti kalau Bapak cerita ini Aman, aman ya? aman. Dah, ya kalau kayaknya gimana ya? Mungkin udah kayak, tapi yang baru pertama kali ini, yang pas kejadian itu emang bener-bener horor banget. Horor banget Yang ya? selain-selainnya itu enggak, yang itu yang paling Boleh Pak, silakan. baik. Ceritanya sih seperti ini. Gue kan bagian piket malam gitu. Pas kebetulan Jumatnya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Oke. Nah, gue kebagian patroli itu di jam 12 malam. Itu areanya di area hotel lah, tempat gue kerja hotel ya. Gitu. Oh, ini Bapak kerjanya di hotel ya? Iya, di hotel gua waktu itu. Hotel ya berapa tingkat lah gitu kan, ada 3 gedung. Itu satu tingkatnya ada 6. Oke. Ceritanya kan gue pas kebetulan gue jam 12 malam tuh patroli kan. Gue jalan pas bagian waktu jam 12 malam tuh kan Mas, Jumat Kliwon gue jalan pertama lantai 1 masih aman. Tang kan, cari masuk lagi jalan, pas gitu jalan naik lantai 2 masih aman tuh. Udah aman, lantai 3 tuh. Tak, gue jalan ada, gue lihat dari kejauhan tuh, ih, ada anak kecil tuh lari-lari kan. Anak kecil? Iya, ada anak kecil lari-lari. Gue liatin dari kejauhan, bener apa enggak kan? Gue jalan penasaran, lari. Pas begitu gue lari, gue selidik jalan, dia masuk kamar. Masuk kamar? Iya. Anak pengunjung kali Pak? Yang tamu nginap kali, bukan? Pas gue gak tau lah ya anak pengunjung atau apa. Gue deketin, dia masuk kamar. Pas gue deketin masuk kamar, tapi pintunya gak dibuka loh, tas. Oh, Langsung hilang. posisi pintu kamar nggak kebuka, kekunci. Kekunci. Tapi masuk ke kamar. Betul lah. Ya, bener. Kalau Harus merinding. iya hasil gue buat telepon kan ke Epo. Iya.
Gue tanyain, lantai sekian, kamar sekian, ada tamunya nggak? Iya, konfirmasi kan. Konfirmasi ke Iya, FO iya. kan gue. Betul. Lantai sekian, kosong pak, nggak ada tamu. Makin kan gue. Overthinking kan, udah, aman kan gue sebagai pengaman kan, udah cuek-cuek aja. Gue jalan lagi tuh ke lantai 4. Gue dengar ada anak kecil, suara-suara kayak gitu kan, tapi nggak kelihatan tuh. Bapak patroli sendiri? Sendiri itu kebetulan. Kenapa nggak ajak teman gitu Pak? Harusnya udah lihat kayak gitu ajak teman dong. Betul lah gue. Mungkin udah kebiasaan jatuh sendiri kan gue kan. Okay. Lantai 4, gue jalan, dengar tuh kan ada anak kecil ketawa-ketawa. Posisi jam 12 malam kan. Jam 12 malam anjir gitu. Jangan-jangan ada lagi nih. Gua overthinking ya. Mungkin ada tamu mungkin kan. Iya. Nah, gue cuek aja. Ada tuh kamar paling ujung. Gue dengerin. Kok lihat jam 12 lewat berapa gitu. Kalau nggak inget lah. Jam 12 15 menit lah. Tengah malam banget ya. Malam itu. Kata gue teh. Gue tanya lagi ke front office. Kamar sekian ada tamunya enggak? Ya ada pak, yakin kan gue tuh. Yang lain ada, tapi kamar yang paling ujung, kamar berapa lah, nggak ada itu, nggak ada tamunya, kosong posisinya. Tapi dari historinya Pak, kamar itu emang sering kosong atau emang lagi low season atau apa? Lagi kosong aja? Posisinya malam Jumat kan? Malam Jumat. Nggak ada, ya nggak terlalu padat lah. Nggak terlalu padat ya? Belum biasanya kan suka ada tamu, gitu. Gue denger, ya udah kan. Terus gitu dia jalan, gue juga gak ngerasa ngeri nih. Pastilah. Gue kontak-kontak tuh di radio, gue minta dampingin teman gue, gak nyaut-nyaut. Ya udah deh gue kepaksa kan, jalan sendiri lagi tuh ke lantai 5. Nah, lantai 5 aman. Lantai 5 aman, lantai 6. Lantai 6? Total berapa lantai Pak itu? 6 lantai. 6 lantai? Iya. Lantai terakhir ya? Tapi yang patroli ada di rooftop. Oh iya. Ada tetep. Lantai 6 sama lagi anak kecil lari-lari lagi. Makin gua asli. Iya. Itu mah berinding Pak. Merinding bulu kuduk yang berdiri. Aduh. Asli gua itu. Lantai 6. Udah makin merinding, udah parno aja bawaannya kan. Saya kalau jadi bapak saya turun sih. Pasti. Nggak mau patroli malah. Iya. Aman. Wah, kata ini asli nih, pasti nih. Ini lagi kan. Jalan lagi, udah. Jalan lagi ke rooftop yang tower 1. Aman tuh. Jalan lagi. Balik lagi ke tower 2, gua patroli lagi. Ada 3 tower ya? 3 tower. 3 gedung ya? 3 gedung. Pas begitu kan, lantai 1 masih aman tuh. Ya. Lantai 2, lantai 3 lagi kejadiannya. Sama? Bukan anak kecil. Beda lagi. 2 sosok berarti ya? Sosok berbeda? Di beda gedung berarti? Beda gedung. Itu apa Pak? Kayak semacam tinggi, hitam, di lantai 3, tingginya segimana ya, tinggi banget lah, hitam. Ada 3 meter? Bisa jadi. Kalau hotel itu kan lantainya itu kalau nggak salah sekitar 5 atau 4 meter ya? Iya, tingginya itu ya? Tinggi, kan posisinya 6 lantai itu. Iya. Wah guys, asli merinding asli. Kabur gak? Bukan kabur lagi. Masih wali gue kontak-kontak teman-teman gue. Temenin. Gak ada yang nyaut. Radionya rusak apa gimana? Gak tahu. Kenapa sih? Kenapa cuma jauh gitu doang? Iya. Gue balik lagi kan. Ternyata komandan gue udah jalan aja, gak ada apa-apa, aman. Kata gue teh, apakah gue suruh uji nyali atau gimana kan? Iya. Maksudnya harusnya ditemenin kan ya? Tapi kan posisinya kan posnya emang gue bagian di belakang tuh kan. Gue posisinya emang bagian di waktu itu kan gue di tower 2.
plottingannya tuh jam 12 malam itu kan plottingannya. Iya. Sebelum ke pos itu gue emang harus stay di situ terakhir ujungnya kan, terus patroli baru gue stay di situ. Per 2 jam kan gue geser. Udah Itu bapak manggil-manggil nggak ada yang datang menemenin gitu. asli sama sekali. Terus pak? Lantai tower 2 kan, jalan ke tower 3. Tower 3. Lantai 1 udah mulai kerasa tuh gua. Lebih parah lagi. Itu dari lantai 1 malah udah mulai kerasa. Udah kecium bau-bau Bawa menyan apa bau melati. bau mayat? Bau melati Oh, gimana bau sih? melati. Oh iya, Bau bau melati. melati. Tahu kan? Otomatis Khas banget ya. asli. Udah pasti langsung. Bau melati Apalagi tahu kan? udah 2 tower sebelumnya udah Iya, dikasih lihat kayak gitu. iya. Di tower terakhir dikasih nyium bau gitu. Iya. Ya pasti. Hati lantai 2 bangkai. Tadinya gue gak mau maksain itu. Heeh. Dan gue udah gimana sih orang nggak kayak udah bingung banget kan, Iya pasti. kayak orang ditekan gimana sih, tapi kan namanya kalau udah tugas harus gimana Harus lagi kan? dijalanin ya. Iya tetap, soalnya kan ketahuan tuh kalau kita nggak sistem itu pasti ketahuan kan. Wah serem juga. Serem banget pak. Asli sampai sini juga asli sampai deg-degan nih, sampai sekarang merinding sampai kerasa nih, padahal udah kejadian udah lama. Iya. Saya nggak ngalamin aja merinding nih pak. Asli nih gua asli ya ampun. Maksudnya di tiap gedungnya ada kejadian gitu. Ada, gua nggak lanjutin kan, Iya. turun dulu, gua telepon temen gua, lu beneran tega lu, kata gua kan, nemenin gua. Gua cerita kan seperti ini ibaratnya gua di tower 1 udah jadian anak kecil, lantai 2, nah sekarang lantai 3 udah kayak gini, gua nggak lanjutin dulu, gua diam dulu, Iya. gua ngumpet-ngumpet, gua ngerokok dulu biar tenang dulu hati gua kan, ibarat mudah-mudahan enggak deh gitu kan, aman. Gua telepon, gua bilang kan seperti apa sih dulunya, dia cerita. Kalau tuh. bapak menelusuri berarti. Iya. Maksudnya gali informasi nih. Dari informasi ada Bapak apa sih, terhitung baru apa gimana di situ? gua baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Baru untuk patroli malam baru pertama kali lah ya di situ. Enggak pertama kali, udah sering. Udah sering tapi kejadiannya pas Itu Jumat Kliwon itu. Jumat Kliwon. Oke Dia pak, terus gue tanya kan, awalnya emang dia nggak pernah kan, gue jangan seperti itu, nggak pernah. Gue juga gue telepon temen gue namanya siapa lupa gue teh namanya, sebutlah Asep lah. bisa Asep lah gitu kan. Asep, gue tanya, gue dengerin lantai 1 ada apa aja sih, kok gue cerita kan ada anak kecil ini, ternyata dulunya itu ada anak kecil masuk ke kolam renang, dia nggak langsung meninggal. Tenggelam. Betul. Guys, ternyata ada historinya. Itu tuh kejadian di hotel tempat kerja Mas itu. Iya. Masih berkeliaran dia. Iya. Saya curiga dia nginepnya di kamarnya tadi dia masuk. Gue tanyain, emang kamar itu? Anjir. Oke pak, terus. Gue tanya lagi kan, tower 2. Tower 2 bekas apa sih? Tower 2 dulunya itu tanahnya itu pemakaman umum. Wah. Pengembang mana yang berani tanah pemakaman dijadiin hotel? Iya. Nggak tahu deh. Gue cerita dengan dari teman dia itu, emang dulunya itu pemakaman, ternyata dipindahin, kayaknya nggak tahu belum sempurna atau apa. Jadi kayaknya penghuni di situ nggak tahu gimana dah. Ritualnya mungkin belum ya atau gimana? Nggak tahu deh. Kemungkinan dia mungkin belum ada yang tertinggal atau apalah. Ya, kali ya.
Gue makin parno asli situ. Gue gemeteran. Iyalah. Mulai dari hari itu bapak pasti kalau tiap malam minta ditemenin. Bukan ditemenin lagi, gue udah nggak mau. Udah nggak mau. Nggak mau pertandingan, gue pengen pindah aja. Oh. Maksudnya resign atau gimana? Enggak. Nggak resign. Tapi gue kalau di situ pasti gue nolak plottingan itu. Iya. Pasti pengennya di depan. Tapi kalau misalkan memang terpaksa banget, pasti gue minta temenin dong. Iya. Karena udah ngalamin yang itu kan. Iya. Nah, mau nggak mau harus minta ditemenin. Iya. Terus kejadian lainnya apa Pak? Gue lanjut lagi ya. Boleh. Lanjut lagi. Tower 3 kan. Ini baru lantai 2. Iya. Lantai 2 kan udah nyium-nyium bau bangkai itu. Lanjut gue lantai 3. Ketemu si anak lagi. Anak yang itu lagi. Anak yang itu lagi. Iya. Sama lagi. Anjing. Lari. Hilang. Lari hilang gitu. Iya. Serem banget ya. Gue ngopi dulu ah. Iya. Asli. Berinding kalau denger itu. Iya. Gue ngopi ah. Guys, bayangin kalian kerja di hotel dan dikasih pengalaman seperti itu nih. Gue pengen tahu komen-komen pemirsa semua. Kira-kira ngapain? Kalau dikasih lihat seperti itu. Anak kecil lari-lari tiba-tiba hilang, masuk kamar hilang. Posisi kamar terkunci. Nah, sampai lantai 3 di gedung yang ketiga kan. Terus gimana Pak itu ceritanya? Setelah lihat anak. Iya. Gue kabur lagi, balik lagi ke bawah. Telepon lagi temen gue, suruh minta temenin. Tetep dia nggak mau. Cok. Maksudnya nggak mau tuh takut juga atau gimana Pak? Kemungkinan dia juga sama. Oh mungkin dia pernah ngalamin juga. Iya. Tapi dia nggak mau cerita. Bapak juga kan cerita ke publik setelah keluar dari sana kan? Iya. Karena takut mencoreng nama baik Betul. ininya juga tempatnya. Nah, sengaja teman-teman kita nggak spill namanya di sini tempatnya, tapi adalah hotel salah satu di daerah Jawa Barat ini. Lanjut lagi ya, lantai 4. Masih aman tuh. Lantai 4 aman. Gue udah agak tenang, gue beraniin diri kan. Udah kewajiban gue kan. Kalau nggak ini kan pasti otomatis gue kena dong. Soalnya kan dia kan sistemnya pakai ada sistem lah gitu kan. Tanggung jawab kan. Iya, tanggung jawab gua. Kalau posisinya gitu juga ada kamar yang di tower 3 itu ada kamar bos. Pasti kalau gua nggak patroli pasti ketahuan dong. Dari tiap lantai ada capnya ya. Ada. Iya. CCTV juga ada kan. Gua beraniin diri aja. Sambil gua baca-baca apalah gua bisa kan ibaratnya. Baca doa lah. Baca apalah, yang penting gue baca doa, yang penting jangan sampai kewajiban gue. Gue jalan lagi, lantai 4, lantai 5 masih aman, lantai 6 mulai gue. Kudu kerasa lagi di situ. Sekitar jam 1 lewat 10 menit. Paksa. Wah, tengah malam itu memang rawan guys. Iya. Jumat Kliwon pula. Jumat Kliwon asli. Malam Jumat Kliwon. Berjalan, gue gemeteran. Jangan sambil gemeter. Sampai gemeter. Ini nih kuping kayak gimana ya? Gak bisa denger apa-apa. Ya, dengung gitu ya. Dengung aja. Lu tahu kan sapu lidi? Iya. Sapu lidi. Ada yang nyapu. Tengah malam. Jam 1:30 malam, jam setengah 1 malam guys ada yang nyapu. Bayangin. Tapi bapak kayaknya sensitif ya sama hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya bisa ngerasain keberadaan. Dulu emang gue sempat dibuka mata batin. Oh, pernah dibuka mata batin. Iya. Nah itu ada nyapu. Kedengaran gue Di lantai 6. lantai 6. Kedengarannya kayak nyapu, gimana sih orang nyapu? Iya. Malam-malam
Tapi posisi gue ini kuping tuh dengung banget. Gue jual pelan, udah nggak kuat nahan. Takutnya gue kan orang sensitif kan pasti Iya. suka ada yang masuk. Iya. Tiba-tiba kemasukan sendiri kan. Iya. Bahaya. Gue tahan, gue baca-baca doa sebisa mungkin biar gue selesaiin tugas gue. Iya. Tapi posisi gue udah kayak gimana ya, kelimpungan gitu. Ya yang penting cepat beres lah tugas patroli Gue gitu. jalan. Tapi gue kayak jar, gue maksain diri. Tang, udah beres. Menuju ke rooftop. Otomatis kan rooftop juga harus ada dicek tuh rooftop. Ya. Jalan gua ke rooftop, makin jadi, makin kenceng. Suaranya punya. Iya. Suaranya punya, makin kencang. Udah menjelang rooftop. Tak. Ada yang ketawa. Udah nyapu ketawa guys. Pak lihat Iya, diri. asli. Gua ini nggak kuat asli gue. Tawa, Ketawa. Suara cewek cowok. cewek. Wah beda lagi guys. Terus Pak. Ketawa. Makin gue itu udah nggak kuat gua. Udah gemeteran, anjir. Gitu gak. Anjir. Asli. Gue jalan maksain ke rooftop. Gue sambil duduk gak mau ngelihat. Soalnya kan kalau gue ngelihat, gini ke depan, Iya. ngeri. Soalnya kan mata batin gue agak sensitif. Gue maksain jalan tak naik ke atas. Itu suara itu makin kencang. Suara yang sama. Mana sih suara cewek? Kalau dibilang tuh nanti ya. Iya. Persis kedengaran di kuping gua. Asli Pak. Merinding saya dengarnya. Gua sempet mau jatuh di situ. Gua nahan. Gua baca sekencang-kencangnya. Makin jadi. Kenceng tuh ketawanya. Nah, ya saya nggak tahu ya Pak, kan masing-masing orang kan responnya beda-beda ya. Karena ada orang tuh pasti kalau misalnya dapat penampakan kayak gitu tuh dia pasti, maaf gue nggak berniat ganggu gitu. Bapak ada reaksi kayak gitu nggak? Ada. Sempet nunggu kan. Iya. Anjir, tolong gua lagi kerja. Iya. Jangan ganggu gua. Gua baca doa. Makin kenceng. Bukan makin dia malah makin kenceng. Makin kenceng. Gua sampai duduk di situ lama. Gua diem. Saking gua ketakutan, gua nggak bisa. Gua mau nelfon ke siapa, gua udah pikir, kacau deh. Iya. Yang udah kemana-mana gua. Saya juga kalau di situ mungkin ngalamin sama mungkin. Iya, gua diem lagi. Kencing di celana mungkin. Udah mau gua. Diem. Gua baca doa begini. Tolong, udah mati gua kan. Gua baca doa. Tolong. Gua mau ngambil kayak alat itu. Udah pikiran gua udah kacau. Udah nggak karuan lah ya. Udah nggak keluar bahasa. Udah gitu kan gue diam ada kali berapa menit lah. Gue diam, gue tenang hati, gue baca doa. Soal itu udah mungkin agak jauh. Udah agak jauh. Udah jauh, kecil banget. Gue diam dulu. Gue baca doa terus. Udah deh. Rencana gue kan, gue pengen rokok dong, pengen menenangkan diri dong. Gue ambil rokok, gue diem dulu, gue gak nyalain rokok gue. Ambil korek, gue nyari kemana gue korek.
Mas begini. Anjing. Lihat. Depan rooftop. Heeh. Dia sambil begini nih. Putih. Rambut panjang. Sambil begini aja. Ketawa cekikan. Jatuh gua di situ. Sosok yang ketawa itu ya. Gue jatuh situ. Dak. Gue diem. Lu bayangin begini. Di atas rooftop. Iyalah. Siapa yang nggak shock? Tiba-tiba mau nyalain rokok lihat ke depan, dar. Di atas rooftop begini aja. Anjing sampai ketawa. Langsung bak. Gue diem. Situ tuh. Diam. Sampai jam berapa? Lu bayangin. Gak kerasa. Sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Gue teriakin sama temen gue. Cariin. Akhirnya dicariin juga. Iya. Iya sih udah Soalnya kelamaan gue banget. sakanya gue tidur. Iya. Gue nggak gimana ya? Sampai nggak inget tuh. Gue kayak nggak tahu pingsan, tapi gue udah mati. Iya. Gue teriak terus. Pas gue anjir, kata gue langsung bak gitu udah. Lihat itu. Gimana nggak ngeri lu? Iya. Lagi begini Pasti. sambil ketawa. Gila. Langsung. Anjir, kata gue teh. Nggak bisa ngomong apa-apa, langsung blok jatuh, nggak kerasa apa-apa di situ. Pas teman bapak datang nih, nyamperin nih, neriakin. Sosok itu masih ada. Udah nggak ada. Berarti dia juga nggak ngelihat berarti. Ngeliat. Teman bapak beruntung ya. Beruntung. Kalau kata gue sih beruntung. Beruntung. Iya. Berarti emang sosok itu pengen ganggu bapak gitu ya. Mungkin emang guanya posisinya batinnya agak Yang tinggi. ya memang punya ya Hmm. itulah bisa ngelihat. Nah, dulunya kan gua Sesuatu waktu masih kayak kecil kan emang agak sensitif. Udah sempat ditutup sama guru gua. Tapi mungkin masih ada mungkin ya. Masih ada. Itu. Jam 3 pagi. Temen gua. Baru gua agak sadar tuh. Nah, Lu di mana? Gua lantai 6, tower 3. Kesinian gua nggak bisa bangun. Ada nyamperin tuh. gotong. Gua dipayang ke bawah. Itu udah selesai tuh di situ. Udah. Selesai. Nah, saya penasaran nih Pak. Cerita di baliknya itu sebenarnya apa sih? Bapak misalnya pasti ngulik dong. Lah, kok bisa sih? Kayak yang tadi tuh dua yang sebelumnya tuh kan ada tuh. Ada hal yang terjadi hingga hal-hal kayak gitu tuh ada gitu ya. Nah, untuk yang sosok yang ini tuh Bapak dapat ceritanya nggak? Maksudnya historinya nggak dari ini? Ada. Ada. Iya. Penasaran Pak. Apa itu? Gua merinding asli. Saya boleh nebak gak Pak? Apa? Kiri ya? Tuh. Anjir. Lompatnya dari situ. Sendiri. Diri. Dulunya pernah. Iya. Udah pohon gede. Shit. Di samping gedung itu. Belakang persis banget. Ada posisi itu. Pantesan. Lu kenapa gak cerita anjing kata Iya, gue kan. temen gua. Gua marah-marahin. Tapi mungkin mereka belum pernah ngelihat langsung mungkin Pak. Mungkin. Cuma Mungkin dengar ya. cerita-cerita. Cuma cerita orang yang diri itu mereka tahu. Tahu. Mungkin. Tapi dia belum pernah ngalamin kayak gua seperti itu. Besok paginya udah bau kan, gua kan dipindahin tuh, gua di pos, ya di office lah. Ya. Lu bayangin, ngikut. Yang ngikut yang mana Pak? Si cewek itu yang Yang ceweknya ngikut. Posisi udah terang. 4 subuh, Jam 4 subuh. mau 4:30. Bingung kenapa bisa ngikutin.
tahu juga ngikut lu. Mungkin karena Bapak bisa lihat dia kali ya. Tapi orang yang gua bingung, temen-temen gua nggak dengar, cuman gua doang. Iya, mungkin karena Bapak punya ini kali ya. Kelebihan lah ya, bisa disebut kelebihan juga. Gua di office di situ. Gua begini aja. Ditanya, kenapa lu istighfar lu? Sampai kayak gitu lu. Sampai gua gini. Itu. Kenapa? Komandan gue nanya gitu, kenapa lu? Itu. Iya, mereka Nggak bisa ngomong gua. Nggak bisa ngomong sama sekali. Ngikut gua. Dengar gua. Kenapa lu? Sampai ke temen gua. Udah lu istighfar terus. Sampai jam 4:30 kesurupan gua. Akhirnya kesurupan juga. Gak sadar gua. Terus itu yang menangani Bapak kesurupan siapa? Ada Hingga akhirnya Bapak sadar gitu. Ada temen gue yang bisa akhirnya. Bapak dapat pembukaan dari dia lah ya, dari cerita-cerita ini semua. Ada yang temen gue yang emang dia bisa, ya emang agamanya kuat, mungkin dia cerita lah gue ke situ. Kejadian seperti ini yang tadi gue ceritain itu tuh dari lantai 1. Dia cerita emang. Asli gue sampai sekarang itu. Iya Pak, itu ceritanya menyeramkan sekali guys. Ini gue dari tadi beberapa kali merinding. Nah, Bapak kan pasti masih lanjut kerja di situ ya, walaupun memang Bapak memang sengaja request untuk tidak diplot untuk patroli di area situ ya, maksudnya di jam-jam segitu juga, atau di hari-hari itu malam Jumat Kliwon. Setelah kejadian itu Bapak masih ngerasain lagi nggak maksudnya? Maksudnya yang pas hari itu ya, pas hari itu kan gue pulang. Iya. Maksudnya kan gue lanjut malam lagi nih, masih ada 1 malam lagi, gue nggak masuk. Terus gue sakit. Langsung sakit ya? Langsung sakit. Langsung kena mentalnya, fisiknya, kesehatannya juga kena guys. Wah, terima kasih banget ya Pak Yasir. Jadi buat teman-teman yang kerja terutama di gedung-gedung yang punya histori yang seperti itu ya, yang ada bundir, ada itu apakah itu gedungnya bekas lahan pemakaman, ya banyak-banyak berdoa lah, karena pertolongan yang paling pertama memang datangnya dari yang Maha Kuasa. Pak Yasir, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jaga kesehatan ya Pak. Siap. Ya, pengalaman itu gua. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan terus cerita-cerita horor kami dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Dan ini benar-benar cerita yang langsung dialami oleh semua narasumber kami. Untuk teman-teman yang suka ngeklip nih, boleh banget untuk ngeklip video kita. Dan insight-nya jangan lupa untuk di-share ke admin Kaktus. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak Yasir. Sama-sama.